Saya akan berbagi bagaimana caranya kita menentukan kebutuhan tandon maupun kebutuhan pompa untuk sistem hidroponik seperti ini. Tetap di sini ya. Assalamualaikum, balik lagi di Helicax, channel berbagi tutorial hobi dan ide kreatif. Jadi dari komentar-komentar di konten hidroponik yang kemarin-kemarin saya share sebelum-sebelumnya ya, ada teman-teman yang komen nanyain, "Bang, kalau misalnya saya bikin sistem NFT 100 lubang tanam ya, pompanya harus berapa watt bang?" Atau ada juga yang nanya kayak gini, "Bang, kalau saya misalnya bikin DFT 200 lubang tanam itu bisa pakai pompa yang ketinggian maksnya 2 meter nggak bang?" Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya tidak salah ya, cuman mungkin agak kurang tepat sehingga saya juga bingung gitu ngejawabnya ya. Nah, saya akan bahas parameter apa saja yang perlu kita tahu saat menentukan kebutuhan pompa hidroponik kita ya. Jadi sistem hidroponik itu ya teman-teman umumnya nih ya menggunakan pompa air, meskipun ada juga yang tidak pakai pompa ya. Dan untuk nyari pompa apa yang tepat gitu ya, bukan wattnya yang kita tanyain ya, tapi yang perlu kita tahu itu adalah berapa kapasitas tandon dan berapa debit air yang kita butuhkan gitu ya. Nah, standar perhitungan tandon itu biasanya adalah kalau saya nih ya 1 liter per 1 lubang tanam ya. Kemudian standar debit air baik itu untuk DFT dan NFT itu biasanya saya adalah 3 liter per menit per jalur atau 3 liter per menit per guli ya gitu ya. Jadi sebelum menghitung kebutuhan tandon dan pompa, yang perlu kita tahu dulu itu adalah ada 3 hal ya. Yang pertama, berapa total lubang tanam yang kita punya, kemudian berapa jalur guli yang kita punya, dan yang ketiga adalah berapa ketinggian maksimal dari sistem atau modul yang kita punya gitu ya. Sehingga, nah contoh nih ya, saya mau kasih contoh cara perhitungan di greenhouse saya ya. Jadi contoh soalnya ini adalah berapa kebutuhan tandon dan pompa yang harus saya beli ya, atau yang harus saya adain untuk sistem hidroponik saya ini. Oke, contoh pertama. Jadi untuk modul yang ini teman-teman, perhatikan. Modul ini adalah modul NFT. Ini ada 9 lajur. Jadi maksudnya satu lajur itu satu baris guli ya teman-teman. Ini ada 9 lajur atau 9 guli. Kemudian tiap lajur ini ada 40 lubang tanam. Jadi total lubang tanam untuk satu modul ini adalah 9 kali 40 atau 360 lubang tanam teman-teman. Kemudian ketinggiannya, nah ini ketinggiannya kita perhatikan ya. Ketinggian maksimalnya ini 1 meter. Tapi biasanya untuk 1 meter itu saya anggap 2 meter teman-teman untuk perhitungan pompa ya. Karena ada faktor efisiensi pompa ya yang biasanya ya agak di bawah dari spesifikasi yang tertulis di manual pompanya teman-teman. Jadi kalau ketinggian modul kita itu 1 meter, anggap aja 2 meter ya. Kemudian kalau 2 meter, anggap aja 3 meter ya, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang 360 lubang tanam. 360 lubang tanam ini berarti tiap lubang tanam kalau perlu 1 liter air, maka kebutuhan tandonnya itu adalah 360 liter teman-teman. Sederhananya seperti itu ya untuk ukuran tandonnya. Kemudian untuk pompanya seperti apa teman-teman? Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi standar debit air untuk saya itu biasanya adalah 3 liter per menit per lajur ya. 3 liter per menit per lajur dari ketinggian puncak gulinya. Jadi kalau 9 lajur ya seperti ini ada 9 lajur ya. Dengan ketinggian kita anggap 2 meter, maka kita butuh 9 kali 3 atau 27 liter per menit. Atau kalau misalnya kita jadiin sejam ya, berarti 27 kali 60 ya. Itu adalah 1620 liter per jam. Jadi nanti kita harus nyari pompa yang punya debit air 1620 liter per jam di ketinggian 2 meter. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ya udah, berarti kita tinggal nyari pompa yang bisa mendeliver 1620 liter air di ketinggian 2 meter teman-teman. Nah biasanya ya pompa itu di kardusnya atau di manualnya itu ada gambar grafik debit airnya teman-teman. Kita ambil contoh misalnya pompa yang ini ya, pompa Yamano WP105. Dari grafik ini bisa kita simpulkan kalau pompa ini sebenarnya bisa ngasih debit air 3000 liter per jam teman-teman. Tapi di ketinggian 0 meter. Kemudian kalau misalnya kita pakai untuk ketinggian 1 meter, dia bisa mendeliver 2500 liter per jam. Dan kira-kira kalau di ketinggian 2 meter, dia bisa 1750 liter per jam. Nah, sementara tadi kita butuhnya itu 1620 liter teman-teman di ketinggian 2 meter. Berarti ini sebenarnya cukup ya. Ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kalau ada pertanyaan, wattnya berapa? Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi ya,
Watt itu tidak kita jadikan sebagai faktor perhitungan di awal, teman-teman. Paling setelah misalnya kita sudah mendapatkan jenis pompa yang kita mau ya, kapasitas yang kita butuhkan ya, nanti kita tinggal jadikan watt itu sebagai alternatif. Kita tinggal misalnya milih pompa mana gitu ya, dari sekian pompa dengan kapasitas yang kita butuhkan, yang mana yang wattnya paling kecil gitu ya. Jadi dia tidak masuk di perhitungan awal. Oke, gimana teman-teman, udah mulai jelas ya? Oke, kita coba contoh lainnya teman-teman. Contoh kedua, masih dari greenhouse saya ya. Nah, meja yang sebelah sana itu jumlah lajurnya ada 8 teman-teman. Itu adalah meja untuk saya pakai pakcoy ya. Pakcoy yang sementara lagi ditanam itu ada pakcoy. Masing-masing lajur itu ada 40 lubang tanam. Sehingga kalau total ini ada 40 kali 8 teman-teman. Atau 320 lubang tanam. Jadi paling gampang itu kita nentuin kapasitas tandonnya dulu ya. Jadi kalau jumlah lubang tanamnya itu ada 320 lubang, artinya butuh tandon kapasitas berapa nih teman-teman ya? 320 liter ya, 320 liter tandon. Kemudian yang kedua, pompanya. Nah, pompanya kita ngitung lajurnya dulu ya. Lajurnya ada 8 ya, ada 8 buah lajur. Masing-masing lajur butuh berapa liter per menit tadi? Butuh 3 liter per menit ya. Berarti totalnya adalah 24 liter per menit. Nah, kalau kita jadiin sejam berarti 24 kali 60 1440 liter per jam. Ya udah, berarti kita nyari pompa yang bisa ngasih debit itu 1440 liter per jam di ketinggian 2 meter ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini saya mau coba kasih contoh lagi. Ini adalah modul DFT, teman-teman. Yang ini jumlah lajurnya ada 12 ya, 6 di kiri dan 6 di kanan. Kemudian lubang tanamnya totalnya ada 240. Ketinggian maksnya, nah ini yang agak tinggi ya. Ini kurang lebih sekitar 2 meter. Tapi untuk amannya perhitungannya kita anggap 3 meter ya, 3 meter. Nah, sekarang kita hitung pompa dan kebutuhan tandonnya. Nah, pertama tandonnya. Ini tandonnya simple ya, karena totalnya ada 240 lubang tanam, berarti kita butuh tandon 240 liter, teman-teman. Kemudian untuk pompanya. Nah, untuk pompanya lajurnya ini ada 12 ya. Kalau kita kali 3, berarti kita butuh 36 liter per menit, atau kalau disejamin jadi 2160 liter per jam ya, teman-teman. Kita butuh 2160 liter per jam di ketinggian 3 meter. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita tinggal nyari pompa yang bisa ngasih debit air seperti ini ya, 2160 liter di ketinggian 3 meter. Nah, ini satu lagi teman-teman, terakhir nih. Kalau misalnya 3 modul tadi mau saya gabungin ya, NFT yang pertama, NFT kedua, dan DFT ya gitu ya. Kemudian mau saya gabung menjadi 1 tandon dan 1 pompa. Nah, kira-kira itu butuh pompa dan tandon berapa teman-teman? Kita hitung. Jadi 3 modul yang tadi kalau kita gabungin ya, total lubangnya ada 920 lubang tanam. Dengan jumlah lajur total ada berapa tadi? Yang pertama ada 9, kemudian ada 8, dan yang ketiga DFT itu ada 12 ya. Berarti 9 tambah 8 tambah 12 itu 29 teman-teman. Nah, ketinggiannya ada yang 1 meter, ada yang 2 meter ya. Kita ambil ketinggian tertinggi 2 meter, kemudian kita tambah dengan efisiensi pompa, kita anggap saja 3 meter teman-teman. Untuk tandon berarti kita butuh kapasitas tandon 920 liter. Atau anggap saja kita pakai tandon 1000 liter ya. 1000 liter tandon 1000 liter itu banyak teman-teman. Kemudian pompa. Nah, untuk pompanya kita butuh berarti berapa lajur tadi? 29. 29 kita kali 3, kita kali 60 berarti 5220 liter. Jadi cari pompa yang bisa ngasih debit air minimal 5220 liter per jam di ketinggian 3 meter, teman-teman. Nah, jadi ya seperti itu ya, teman-teman, cara menghitung kebutuhan tandon dan kapasitas pompa yang kita butuhkan untuk sistem hidroponik kita. Jadi, mudah-mudahan nanti jangan lagi ada yang nanya, "Bang, saya harus pakai pompa berapa watt nih, Bang?" gitu ya. Atau, "Bang, saya harus pakai pompa ketinggian berapa nih, Bang?" ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, yang perlu kita ketahui itu adalah berapa lubang tanam kita ya di sistem hidroponik kita, kemudian berapa lajur jumlah lajur hidroponik kita ya, dan berapa ketinggian dari modul hidroponik kita. Itu dulu ya. Nah, oke. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pegiat hidroponik ya, baik yang skala hobi maupun pelaku industri mungkin ya.
Tapi sekali lagi ini adalah teori versi saya sesuai dengan apa yang saya terapin gitu ya, apa yang saya lakuin di greenhouse saya ya, di sistem hidroponik saya. Dan mungkin ada teman-teman yang punya teori lain gitu ya, atau mungkin lebih praktis gitu ya. Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe dan aktifin notifikasi ya, biar kalian dapat informasi mengenai video-video saya yang akan datang. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalam.